Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Eka Triani. Yang kedua, Julius Tulus. 3, Rizkina Amaliatul. 4, Adina Hairi Abdullah. Yang kelima, Advokafit Goasa. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Pengertian ART, Produk ART, dan Manfaat IRM untuk ART. Baik, langsung saja kita ke materinya yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Pengertian ART, Alternative Risk Transfer, merupakan solusi keuangan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan mentransfer resiko dengan cara di luar asuransi tradisional. Produk ART dirancang untuk memberikan fleksibilitas efisiensi biaya yang lebih besar. Sebagian besar teknik ini memungkinkan investor di pasar modal untuk mengambil peran yang lebih langsung dalam memberikan perlindungan asuransi dan juga reasuransi. Dan dengan demikian, bidang luas pengalihan risiko alternatif dikatakan akan membawa tentang konvergensi asuransi dan juga pasar keuangan. Keputusan memilih alternatif manajemen risiko. Secara umum, jika risiko mempunyai frekuensi yang sering dengan severity yang rendah, maka alternatif risiko ditahan merupakan alternatif yang paling optimal. Jika risiko mempunyai frekuensi yang kecil tetapi mempunyai severity yang besar, maka alternatif ditransfer merupakan alternatif yang optimal. Jika frekuensi dan severity tinggi, maka perusahaan bisa berpikir untuk menghindari risiko tersebut. Bisa dilihat pada tabel tersebut terdapat 3 kolom yang masing-masing berisi frekuensi atau probabilitas dengan keterangan rendah, severity atau keseriusan dengan keterangan rendah, dan juga teknik yang dipilih dengan keterangan ditahan. Penanganan risiko atau risk retention. Penanganan risiko atau risk retention adalah perusahaan menanggung sendiri risiko yang muncul. Jika risiko benar-benar terjadi, perusahaan tersebut harus menyediakan dana untuk menanggung risiko tersebut. Pengalihan risiko atau risk transfer. Pengalihan risiko atau risk transfer adalah memindahkan risiko ke pihak lain. Pihak lain tersebut biasanya mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk mengendalikan risiko, baik karena skala ekonomi yang lebih baik sehingga bisa mendiversifikasikan risiko lebih baik. Risiko transfer dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama itu asuransi, yang kedua hedging, dan yang ketiga incorporate. Risiko atau risk avoidance, risiko yang tidak perlu, risiko yang bisa dihilangkan tanpa ada pengaruh negatif terhadap pencapaian tujuan, bisa dihindari. Dalam kebanyakan situasi, risiko tidak bisa dihindari. Perusahaan secara sengaja melakukan aktivitas bisnis tertentu untuk memperoleh keuntungan dalam melakukan bisnis tersebut. Perusahaan menghadapi risiko yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Produk ART terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada captive insurance. Perusahaan membentuk perusahaan asuransi mereka sendiri untuk menanggung risiko tertentu. Ada risk retention group, RRGS, kelompok perusahaan dengan kepentingan risiko yang sama membentuk sebuah entitas untuk menanggung risiko kolektif mereka. RRGS sering digunakan oleh industri yang memiliki kebutuhan asuransi khusus. Ada catastrophe bonds atau cat bonds, obligasi yang diterbitkan untuk mengalihkan risiko bencana kepada investor. Jika terjadi bencana yang memenuhi kriteria tertentu, perusahaan asuransi dapat menggunakan dana dari cat bond untuk menutupi kerugian. Ada finite risk insurance, kontrak asuransi jangka panjang yang menggabungkan elemen transfer risiko dengan elemen pembiayaan. Biasanya hanya sebagian dari risiko yang ditransfer dan ada komponen pengembalian premi jika klaim tidak diajukan. Ada insurance linked securities, ILS, instrumen keuangan yang menghubungkan hasil keuangan dengan risiko asuransi. Cat bonds adalah salah satu bentuk ILS. Produk ART, Loss Portfolio Transfer, kontrak di mana suatu perusahaan asuransi mentransfer seluruh portofolio keuangan kepada perusahaan lain.
seringkali untuk membersihkan neraca atau mengurangi risiko retrospektif. 2. Perjanjian asuransi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan asuransi yang mungkin mencakup kombinasi elemen asuransi tradisional. Ketiga, kontrak keuangan yang digunakan untuk mengelola risiko terkait kondisi cuaca, seperti suhu, curah hujan, atau keempat, asuransi yang membayar klaim yang berdasarkan parameter yang telah ditentukan sebelumnya, seperti magnitud gempa bumi atau kecepatan angin. Kelima, perjanjian di mana perusahaan menerima modal tambahan jika terjadi peristiwa risiko tertentu. Modal ini bisa membentuk ekuitas utang atau instrumen hibrida. Selanjutnya, manfaat IRM untuk ART. IRM, Enterprise Risk Management. Enterprise Risk Management atau sering disingkat IRM adalah suatu proses yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memantau risiko-risiko yang berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan mereka. IRM adalah pendekatan holistik yang mencakup seluruh spektrum risiko yang dihadapi oleh organisasi, termasuk risiko strategis, operasional, keuangan, dan kepatuhan. Manfaat IRM untuk ART. Yang pertama ialah identifikasi dan penilaian yang resikonya lebih baik. IRM menyediakan kerangka kerja sistematis untuk mengidentifikasi dan menilai berbagai jenis resiko yang mungkin dihadapi oleh organisasi. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengenali resiko yang dapat diatasi melalui solusi ART. Yang kedua ialah pengambilan keputusan yang terinformasi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang profil resiko perusahaan, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi tentang kapan dan bagaimana menggunakan produk ART untuk mentransfer resiko secara efektif. Kemudian yang ketiga ialah optimalisasi biaya. ARM membantu dalam mengevaluasi biaya dan manfaat dari berbagai solusi ART, sehingga perusahaan dapat memilih opsi yang paling efisien secara biaya untuk mengelola resiko. Manfaat IRM untuk ART. Keempat, pengintegrasian resiko. IRM memungkinkan pengelola risiko secara terintegrasi di seluruh organisasi, sehingga memastikan bahwa keputusan ART tidak dilakukan dengan silo, tetapi mempertimbangkan dampaknya terhadap keseluruhan profil risiko perusahaan. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Kelima, dengan IRM, proses dan keputusan terkait ART menjadi lebih transparan dan terdokumentasi dengan baik, meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Dan yang keenam, pengurangan volatilitas. Solusi ART yang dipilih melalui pendekatan IRM dapat membantu mengurangi volatilitas keuangan dengan memberikan mekanisme stabilisasi terhadap fluktuasi risiko yang tidak dapat dihindari. Baik, saya lanjutin manfaat IRM untuk ART. Peningkatan kepatuhan regulasi. IRM memastikan bahwa perusahaan memenuhi persyaratan regulasi terkait manajemen risiko yang seringkali mencakup pengguna strategi yang tepat. Keunggulan kompetitif dengan manajemen risiko yang lebih baik, termasuk penggunaan ART. Perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif dengan menjaga kestabilitas keuangan dan operasional yang lebih baik dibandingkan pesaingnya. Pengelolaan risiko kontrak PON. IRM memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi risiko bencana yang jarang terjadi namun berdampak besar dan menggunakan solusi ART seperti Contastron dan atau parametric insurance untuk mengelola risiko tersebut.